warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisya, NIM 95.121.069, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan dosen pengampu Bapak Samsul SHB MA. Adapun pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, yang mana akan membahas mengenai stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter. Adapun latar belakang dari pembahasan materi kali ini, stabilitas sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena merupakan suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik, maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu negara menurut Bank Indonesia tahun 2013. Definisi stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi, sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik. Dalam hal ini, sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan atau shock yang terjadi sehingga dapat mencegah terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Kemudian pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam sistem perekonomian. Houben, Kages, dan Scinesse menyatakan terdapat 4 alasan stabilitas sistem keuangan itu penting. Yang pertama, stabilitas moneter hanya dapat terwujud dengan adanya stabilitas keuangan karena sistem keuangan merupakan transmisi kebijakan moneter. Yang kedua, perkembangan ekonomi ditandai dengan meningkatnya resiko bagi perekonomian suatu negara, diantaranya adalah perkembangan sektor keuangan yang sangat signifikan dibanding perkembangan ekonomi. Proses financial deepening sangat cepat yang ditandai dengan berubahnya komposisi aset dalam sistem keuangan, di mana pangsa monetary aset atau agregat semakin turun sementara pangsa non-monetary aset sehingga semakin meningkat monetary base. Keadaan diperparah dengan globalisasi dan cross-border integration menyebabkan semakin terintegrasinya sistem keuangan nasional ke dalam sistem keuangan global yang biasa dikatakan tanpa sistem. Yang ketiga, keterkaitan terjadinya kenaikan transaksi antar industri dan antar pasar antar negara membuat makin terintegrasinya pasar keuangan, sehingga kegagalan satu pasar di luar negeri biasa menjadi sumber krisis di dalam negeri. Yang keempat, sistem keuangan makin kompleks, di mana unsur menyembunyikan resiko, keragaman aktivitas dan investasi, serta siapa yang menanggung resiko akhir makin tidak jelas. Lanjut, bagaimana peran Bank Indonesia dalam stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan? Di sini Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya bagi perbankan. Dengan penciptaan kinerja lembaga perbankan dilakukan melalui mekanisme pengawasan serta regulasi. Yang ketiga, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila mana terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul resiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Nah, kegagalan tersebut akan menimbulkan resiko yang bersifat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Di sini Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengukuran untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat, di mana sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem real time gross settlement yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Yang keempat, Bank Indonesia dilihat dari fungsinya dalam riset dan pemantauan dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.
Yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort, yang mana ini merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan pada sistem keuangan. Terakhir, kita masuk pada peran bank syariah dalam stabilitas sistem keuangan nasional. Perkembangan bank syariah nasional memperlihatkan adanya potensi yang besar akan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan penduduk yang mayoritas Islam merupakan modal penting dalam mengembangkan sistem bank Islam di Indonesia. Selain itu, adanya dorongan dari Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional yang menfatwakan bahwa bunga bank konvensional adalah hukumnya haram, semakin menambah potensi perkembangan bank syariah nasional. Dengan melihat kondisi perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia menggunakan dual banking system dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia atau AB. Secara bersamaan, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung perputaran dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pihak nasabah maupun bank syariah. Juga menonjolkan keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, serta mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi. Di sisi lain juga, perbankan sangat vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Banyaknya bank yang gagal memobilisasi dana masyarakat akan mengguncang kestabilan sistem keuangan suatu negara, bahkan memberikan dampak sistemik pada seluruh negara di dunia. Seiring perkembangan zaman, produk-produk perbankan yang semakin beragam dan teknologi perbankan yang semakin canggih tidak hanya memberikan manfaat bagi stabilitas sistem keuangan global. Banyaknya produk-produk perbankan dan semakin mudahnya masyarakat mengakses lembaga perbankan memberikan ancaman tersendiri bagi stabilitas sistem keuangan, seperti beberapa pengalaman krisis yang melanda dunia berawal dari kegagalan perbankan sehingga menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan. Di sini peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini, karena perbankan syariah itu bertujuan untuk menjembatani pergerakan sektor keuangan pada sektor real juga, di mana sistem perbankan syariah memiliki fundamental yang kuat tanpa bunga, sehingga memiliki pengaruh terhadap kestabilan sistem keuangan baik secara domestik maupun internasional. Adapun kesimpulan dari video kali ini, Bank Indonesia menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan adalah sistem keuangan yang stabil, yang mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan atau shock yang terjadi sehingga dapat menjaga gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dilihat juga dari keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum, fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai sektor keuangan perantara dengan sektor real. Namun perbedaan yang sangat mencolok antara perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam operasinya adalah tujuan utama. Perbankan konvensional bertujuan mengarahkan pada profit oriented, sedangkan perbankan syariah bertujuan untuk menjembatani pergerakan sektor keuangan pada sektor real. Itulah tadi beberapa pembahasan mengenai stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.